Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang berhadapan dengan salah satu anggota dari pemakaman jiwa, saat ini sosoknya telah menggunakan teknik terkuatnya. Karena dia bisa mendapatkan kembali jiwa emas keempatnya. Dan ditambah lagi 100.000 jiwa mengalir langsung ke dalam tubuhnya dengan sangat gila. Kemudian tubuhnya berubah. Melihat adegan ini, Xiayan pun menjadi curiga. Namun Xiayan segera mengambil kesempatan ini untuk menangkap jiwa emas keempatnya. Saat jiwa emas itu masuk ke dalam Labu Bau, tentu saja jiwa emas itu sangatlah berharga. Dan sekarang semua jiwa emas telah direbut oleh Xiayan dimasukkan ke dalam Labu Bau bermata 9. Karena inilah sosok itu benar-benar menjadi marah. Saat ini bentuk tubuhnya telah berubah setelah memasukkan 100.000 jiwa yang dia miliki. Bentuk tubuhnya telah berubah dan terlihat seperti laba-laba berkaki 1000 dengan mata yang tidak terhitung jumlahnya. Namun ketika dilihat lebih dekat, ternyata itu bukanlah sebuah mata. Namun itu adalah kepala dari jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka semua berteriak kesakitan. Semuanya telah berkumpul bersama, seolah-olah mereka berada di api penyucian. Sosok itu telah berubah menjadi monster berkaki 1000. Dan pada saat berikutnya terdengar suara melengking dan meraung. Namun ini bukanlah suara biasa. Xiayan segera melepaskan kekuatan jiwanya dari tingkap domain. Suara melengking itu menembus gendang telinga dan menghantam ke kedalaman jiwa. Ini tentu saja menyebabkan Wuzan yang baru saja siuman langsung pingsan lagi. Adapun Bing Yutu, dia langsung terlukai atau jatuh ke tanah. Namun dia tidak sempat sampai pingsan karena suara melengking ini. Suara jeritan menyelimuti sekelilingnya. Tetapi tubuh Xiayan selalu berdiri tegak. Dan Xiayan sama sekali tidak terpengaruh oleh suara jeritan yang melengking itu. Kemudian Xiayan pun melangkah maju. 7 langkah dewa. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat, teriak dari Xiayan. Sosok itu berubah menjadi tubuh aslinya. Xiayan pun tidak meremehkannya lagi. Bahkan Xiayan langsung menyerangnya dengan cara mengeluarkan teknik terkuatnya. 7 langkah dewa dan sampai langkah keempat. Tidak tanggung-tanggung. Keempat bayangan kaki raksasa muncul bersamaan disertai dengan suara gemuruh yang sangat hebat. Bayangan kaki raksasa itu pun segera menginjak sosok itu. Namun dari kejauhan serangan Xiayan ini jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, bola cahaya hitam bermunculan di atas kepala sosok itu. Kemudian sinar cahaya hitam ini meledak dan bergerak menuju ke arah serangan Xiayan. Ini adalah Silent Beat, ucap dari Xiayan sambil mengangkat alisnya ketika melihat serangan itu. Teknik ini sangat mirip dengan teknik milik Raja Roh dari Istana Surgawi. Aku rasa mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Namun aku tidak tahu yang mana yang berdarah murni di antara mereka, gumam dari Xiayan. Daduduk. Buar. Selama pertempuran sengit antara Xiayan dan juga Raja Jiwa ini, banyak sosok yang datang dalam kabut tebal. Dan semuanya menonton pertempuran ini dari kejauhan. Tatapan mereka langsung tertuju kepada Xiayan dengan tatapan yang mengerikan. Mereka terkejut sekaligus heran. Entah siapa orang yang berani datang ke Jurang Kutub dan menyerang salah satu dari anggota pemakan jiwa ini. Alasan mengapa Jurang Kutub Maut ini menjadi daerah terlarang
itu karena ini adalah wilayah dari para pemakan jiwa. Dengan datang ke jurang kutub maut ini, itu sama saja dengan mencari kematian bagi mereka. Pada saat yang sama, itu adalah area yang lebih dalam dari jurang kutub maut. Dan ada sebuah altar besar di sana. Dan juga ada rantai besi yang tidak terhitung jumlahnya yang memanjang dari kegelapan dan terhubung ke altar itu. Lalu ada satu sosok yang duduk bersila di dalamnya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Lalu matanya melonjak dengan sangat marah. Otot-otot di wajahnya pun berkedut. Dan dia penuh dengan amarah yang sangat mengesalkan. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Sudah cukup baginya untuk mengambil klon dewa asliku. Dan sekarang masih saja dia berani untuk datang ke tempatku, ucap dari sosok itu. Saat suara ini terdengar, seolah-olah seluruh altar pun terguncang hebat. Di sepanjang rantai besi itu ada altar besar dan kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Di sana juga ada ratusan ribu orang dan juga binatang. Dan semua mulut mereka terbuka, tampak mengerikan dari kejauhan. Semuanya seperti telah kehilangan jiwa saat ini. Dan sosok yang ada di atas altar itu bukanlah seseorang manusia. Tetapi dia hanyalah seorang lelaki yang terlihat baru berusia 5 atau 6 tahun saja. Ini adalah seorang anak laki-laki. Tetapi ada ekspresi mengerikan di wajahnya. Dan tubuhnya terlihat gemuk. Suara jahat bocah itu bergema di sekitarannya. Dan tidak jauh dari altar. Di dalam kegelapan, sepertinya itu adalah sosok yang sangat besar dan sedang berbaring. Dengan tanda 5 bintang di dahinya. Jika Xiaoyan melihat sosok besar ini, dia akan mengenalinya secara sekilas. Ini terlihat seperti klon dewa asli milik Xiaoyan. Hanya saja, dewa asli ini tidak memiliki aura kehidupan. Setengah dari kepalanya telah hilang, dan satu lengannya telah putus. Meskipun klon pemakan jiwa ini sangatlah kuat, sangat disayangkan bahwa permaisuri sialan itu berencana untuk menyegelku di sini. Namun tidak apa-apa jika dia ingin menyegel klan Cimiku. Itu adalah sebuah mimpi bodoh, ucap dari bocah itu. Di atas altar yang dihubungkan oleh rantai besi, ada sosok tinggi perlahan mulai berdiri. Klon Lu Yao, kamu saja sudah cukup untuk berurusan dengan mereka, ucap dari sosok itu. Mata dari sosok tinggi ini bersinar dengan cahaya merah. Dan dia berkepala rusa. Perawakannya tinggi dan sangat kekar. Kekuatan fisiknya juga tampaknya cukup kuat. Kemudian terlihat ada kaki rusa yang sangat kokoh segera terbanting. Dan seluruh tubuhnya melesat bergegas menuju ke arah atas. Buar! Pada saat ini, pertempuran antara Xiaoyan dan juga sosok itu segera akan berakhir. Xiaoyan sudah menangkap sosok itu dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Setiap pukulan ini mengandung kekuatan jiwa dari alam dan fisik yang sangat kuat dari klon dewa asli. Namun, sosok itu tampaknya tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Di bawah tinju Xiaoyan ini, tubuhnya langsung runtuh. Dan jiwa yang tidak terhitung jumlahnya mulai melarikan diri dari tubuhnya. Melihat ini, Xiaoyan segera mengeluarkan labu bau bermata 9 dan memasukkan semua jiwanya ke dalam labu bau bermata 9 ini. Setelah Xiaoyan berhasil menangkap 100.000 jiwa dan memasukkannya ke arah labu bau bermata 9, ada gambar karakter keempat di labu bau bermata 9 ini mulai terlihat. Karakter ini memegang rantai berwarna merah. Rantai besi melingkari lengannya, dan rantai besi ini tampak tertanam di dalam tubuhnya atau seperti menyatu. Dan nama dari karakter keempat ini adalah Sui Lingzun. Dibandingkan dengan 3 karakter sebelumnya, Sui Lingzun ini seperti seseorang yang sangat jahat. Ini berarti Xiaoyan dapat memintanya keluar dan membunuh seseorang. Namun Xiaoyan tidak mungkin untuk bisa melakukannya sekarang.
Karena saat ini, Xian masih harus melahap semua jiwa yang tersisa dari sosok itu. Baiklah, ayolah cepat masuk ke labuku, ucap dari Xiaoyan. Di dalam pikiran Xiaoyan, jika dia melahap 100.000 jiwa lagi, mungkin Xiaoyan akan bisa mengetahui karakter kelima dari labu bau bermata 9 ini. Pada saat ini, sosok itu pun hanya bisa berteriak dengan nyaring saat melihat tubuhnya hancur berkeping-keping. Jiwa yang tidak terhitung jumlahnya telah melarikan diri dari tubuhnya atau dihisap oleh labu bau bermata 9. Xiaoyan segera mengangkat labu bau bermata 9-nya. Ternyata dengan 100.000 jiwa ini masih belum cukup untuk membuka karakter kelima dari labu bau bermata 9 ini. Xiaoyan pun sedikit kecewa. Dia berpikir dia akan mengetahui dua kekuatan baru dari labu bau bermata 9 ini. Namun pada akhirnya ternyata dia hanya bisa melihat satu karakter saja yang muncul. Untungnya Xiaoyan saat ini mendapatkan cincin penyimpanan dari sosok di tangannya, Dan ketika dia melihat cincin penyimpanannya, suasana hatinya menjadi lebih baik. Aku rasa menyenangkan jika dia memiliki harta sebanyak ini. Ada 200 miliar pil sumber gas dewa di dalam cincin penyimpanannya. Ucap dari saya. Ini adalah jumlah yang sangat cukup besar. Xian segera memasukkan semua pil sumber gas dewa ke dalam cincin penyimpanannya. Selain itu, ada banyak bahan yang berguna di dalam cincin penyimpanan itu. Namun, ketika Xian sedang mengobrak-abrik cincin penyimpanan hasil rampasannya, dia tiba-tiba tertarik dengan kilatan cahaya di tangan Xiaoyan. Dan ada satu botol giok yang muncul di tangannya. Ini adalah darah roh dewa asli. Setelah membuka botol batu giok itu, ada tetesan darah emas di botol batu giok itu. Xiaoyan sangat bergembira ketika dia melihat itu. Setetes darah dewa asli ini mungkin tidak memberikan banyak peningkatan pada klon dewa asli. Tetapi dengan adanya benda ini, tentu saja ini bisa dapat menjelaskan bahwa mungkin dewa asli ini benar-benar ada di jurang kutub maut. Dia segera mengambil setetes darah esensi dewa asli itu. Karena Xiaoyan menemukan setetes darah esensi dewa asli di sini, Xiaoyan pun memiliki kepercayaan diri yang jauh untuk menjelajah lebih dalam lagi. Ketika sosok itu benar-benar dimusnahkan oleh Xiaoyan, ada banyak suara yang mendesing berasal dari kabut tebal. Xiaoyan kembali ke punggung Bing Yutu sekarang. Sementara itu, Wuzan yang telah diserang oleh gelombang jiwa belum bisa pulih. Kekuatan jiwanya mengalami lebih banyak trauma kali ini. Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa pil untuk memperbaiki jiwa. Tetapi karena pil itu tidak bermutu tinggi, efek perbaikannya tidaklah terlalu bagus. Dan Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Wuzan kali ini. Wuzan pun akhirnya berhasil membuka matanya secara perlahan. Dan matanya menunjukkan ekspresi kelelahan. Ketika dia bangun, Xiaoyan sudah duduk bersila dan Bing Yutu terus membawanya ke dalam kutub jurang maut yang sangat dalam lagi. Tidak ada tujuan yang pasti mau kemana mereka pergi sekarang. Tetapi setelah Xiaoyan membunuh sosok pelahap jiwa itu, sosok pelahap jiwa lainnya pasti akan datang untuk mengganggunya. Namun setelah menstabilkan atau menghabiskan beberapa waktu di jurang kutub maut ini, sepertinya tidak ada pemakan jiwa lain yang datang. Ini membuat Xiaoyan merasa kecewa. Jika saja pelahap jiwa yang lainnya muncul, mungkin aku bisa membuka karakter kelima dari labu bau bermata 9 ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Wuzan pun lalu berkata, biasanya pemakan jiwa hanya datang ke sini sendirian, kecuali kaisar pemakan jiwa yang mengutus mereka. Maka mereka akan saling datang untuk membalaskan dendam, ucap dari Wuzan.
Lalu apakah ada cara untuk menemukan mereka? Tanya dari Xiaoyan. Aku rasa kamu tidak perlu untuk memprovokasi mereka dengan sengaja. Lagi pula, kaisar pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi sekarang. Mungkin aku juga tidak tahu apakah dia benar-benar ada atau tidak. Bahkan jika itu hanya rumor belaka, kita harus tetap berhati-hati, ucap dari Wuzan. Ya, memang itu masuk akal. Tetapi jika pelahap jiwa ini datang lagi, mari kita tangkap mereka. Karena aku ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Dan mereka pasti tahu jawaban atas pertanyaanku, ucap dari Xiaoyan kepada Wuzan. Memangnya di mana pelahap jiwa yang sebelumnya? Tanya dari Wuzan. Tentu saja sudah dibunuh olehku, jawab dari Xiaoyan. Pelahap jiwa itu memiliki 100.000 jiwa. Membunuhnya pasti bukanlah tugas yang sangat mudah, ucap dari Wuzan dengan terkejut. Bagaimanapun, dia baru saja tersadar dari pingsannya dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Ya, aku juga berpikir itu sangatlah tidak mudah. Mungkin aku hanya sedang beruntung saja, jawab dari Xiaoyan. Wuzan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa tersenyum pahit saja. Dari apa yang dia dengar, sepertinya Xiaoyan ini tidak mendapatkan kesulitan sama sekali ketika dia berurusan dengan pemakan jiwa yang memiliki 100.000 jiwa. Seolah-olah memang Xiaoyan biasa-biasa saja untuk mengalahkannya. Karena pelahap jiwa tidak akan datang ke sini untuk balas dendam, sepertinya kita harus menemukan seseorang untuk menanyakan situasi tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, klon dewa asli lalu muncul dan melangkah maju. Sosoknya langsung melesat dan menghilang ke dalam kabut yang tebal. Dan setelah beberapa saat, klon dewa asli muncul dengan membawa 2 orang. Satu pria dan satu wanita. Hei, apa yang kamu ingin lakukan pada kami? Kenapa kamu tiba-tiba membawa kami ke sini? Tanya dari pria itu. Tolong lepaskan kami. Kami sangatlah tidak mengganggu kalian dan jangan bunuh kami kali ini, ucap dari sang wanita. Namun, Wuzan segera memancarkan niat membunuh yang sangat kuat dan dia menatap mereka berdua. Dan kedua orang itu merasakan niat membunuh dari Wuzan yang tiba-tiba meledak. Mereka pun bergetaran, tidak berani mengatakan apa-apa lagi sekarang. Tetapi, sepertinya Xian tidak ingin membunuh mereka. Dia hanya memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh. Begini saja, beritahu aku situasi yang terjadi di tempat ini, tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Wuzan pun lalu berkata, cepat katakan, ucap dari Wuzan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Karena skripnya susah banget ya, jadi mohon maaf gue baru ngupload 1 ya. Mungkin besok lah gue lanjutin upload lagi ya, atau mungkin insya Allah bisa 2 video karena memang skrip di sini emang susah banget, momennya susah banget, emang ribet banget. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.